Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, diberikan usia yang panjang, manfaat, rezeki yang luas dan berkah, keluarga yang sakinah, putra-putri yang soleh dan solehah, anak keturunan yang thayyibah. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita berbicara tentang presiden. Ini sebuah negara demokrasi, tidak salah, bahkan seharusnya seorang anggota masyarakat biasa seperti saya melihat pimpinan kita, menilai pimpinan kita, mengkritisi kebijakan pimpinan kita. Menurut saya itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk partisipasi politik kita. Ketika masyarakat bawah seperti saya sudah rata memiliki daya kritis terhadap kebijakan pemimpinnya, ini akan memberikan dorongan. Yang pertama, agar pemimpin kita hati-hati dan bersungguh-sungguh di dalam membuat kebijakan yang berkait dengan masyarakat luas. Karena masyarakat tidak apatis, masyarakat kritis. Yang kedua, agar pemimpin kita selalu sungguh-sungguh membuat kebijakan terbaik, tidak sekadar kebijakan yang memuaskan sebagian kecil orang, tapi kebijakan yang benar-benar pro masyarakat luas. Kali ini kita berbicara tentang presiden kita, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Beliau memerintah 2 kali. Tahun depan beliau sudah mengakhiri jabatannya. Tahun depan kita akan memiliki presiden baru. Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak pernah diduga oleh siapapun bahwa ia akan menjadi presiden yang mampu memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan angka kepuasan terhadap kinerja beliau bersama staf menterinya itu lebih dari 80%. Padahal ini adalah bulan-bulan terakhir. Ada tradisi kalau presiden menjelang akhir jabatannya itu seperti bebek lumpuh. Banyak instansi, banyak staf, banyak menteri yang sibuk dengan partainya, kemudian mengabaikan presiden, sehingga seakan-akan
Presiden menjadi kehilangan kekuatan dan menjadi orang yang sendiri. Tapi Presiden Jokowi ini tidak. Sampai hari ini seluruh stafnya, seluruh menterinya masih under control. Masih melakukan tugas untuk mendukung keberhasilan program pemerintah walaupun mereka dari partai yang lain. Ini menurut saya perlu digarisbawahi. Yang kedua, ada kekhawatiran di sebagian masyarakat. Presiden yang baru tidak sehebat Bapak Jokowi. Ia memang orang yang fenomenal. Bukan hanya dihargai oleh masyarakatnya, sebagian masyarakatnya, tapi juga dihargai oleh pemimpin-pemimpin dunia. Coba kita lihat tanggapan pemimpin dunia ketika Indonesia dipercaya menjadi Presiden G20 yang kemudian diselenggarakan di Bali. Rata-rata pemimpin dunia menyampaikan penghargaan. Padahal kepemimpinan G20 pada tahun ini, tahun kemarin itu adalah yang paling berat karena diwarnai COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Tapi Indonesia sekali lagi menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ekonomi berjalan dengan sangat bagus. Hal-hal yang membuat Indonesia ini berjalan di tempat dipangkas habis. Maklar minyak, tambang-tambang yang dulu sepenuhnya dikuasai oleh asing, dan kita hanya mendapatkan sebagian kecil penghasilan tambang di negeri kita, sekarang bisa diambil alih dengan sangat gentle. Hilirisasi, memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara yang luar biasa. Selama ini belum ada presiden yang bisa melakukan hal yang semacam itu. Maka wajar kalau ada sebagian orang di negara kita kemudian khawatir kalau presiden yang terpilih ini pada tahun 2024 tidak sekuat Presiden Jokowi, tidak seberani Presiden Jokowi, tidak sekreatif Presiden Jokowi, tidak kerja keras seperti Presiden Jokowi bekerja. Tapi kalau saya boleh berpendapat, legasi Presiden Jokowi bukan hanya jalan tol, bukan hanya jalan-jalan yang bisa merajut Indonesia ini dalam sebuah komunikasi yang baik dengan jalan-jalan yang halus, jalan-jalan yang tersambung dengan kepemilikan aneka tambang, hilirisasi aneka tambang. Bukan itu. Saya masih punya keyakinan presiden-presiden yang akan datang akan mampu melanjutkan tren kemajuan bangsa kita. Saya yakin itu. Tapi yang saya ragu, apakah presiden yang akan datang, di mana era demokrasi sudah demikian luar biasa, terbukanya, bebasnya, dan presiden yang akan datang apakah memiliki tingkat kesabaran seperti kesabaran presiden kita saat ini, Bapak Haji Insinyur Jokowi.
Tuanku, Tuan Guru Bajang pernah berkata ketika beliau berkunjung ke pesantren kita, tidak ada satu presiden yang dihinakan, dicerca dengan kalimat terburuk melebihi Presiden Jokowi. Ia dikatakan plonga-plongo, ia dikatakan klemar-klemer, ia dikatakan nggak bisa bahasa Inggris, ia dikatakan PKI, ia disebut Fir'aun. Bahkan terakhir ini ada yang menyebut beliau bajingan yang tolol. Dan orang-orang yang mengatakan presiden dengan kata-kata itu tetap memiliki kebebasan. Orang yang mengatakan presiden kita Fir'aun ketika sakit, Presiden Jokowi mengunjunginya. Orang-orang yang lain yang menghina presiden dan menuduhnya sebagai PKI tetap bebas, tidak masuk penjara. Ini adalah luar biasa. Apakah presiden yang akan datang, era demokrasi yang demikian luar biasa terbuka dan bebas, memiliki tingkat kesabaran seperti Presiden Jokowi? Kalau sekarang Presiden Jokowi luar biasa prestasinya, menurut saya sekali lagi, iya mungkin karena kreativitas, iya mungkin karena keberaniannya, iya mungkin karena teamworknya, leadershipnya, iya mungkin karena faktor-faktor kecerdasan emosionalnya. Tapi menurut saya, di antara faktor terpenting yang membuat Jokowi memiliki prestasi demikian luar biasa sehingga 80% lebih masyarakat Indonesia mengaku puas dengan kinerjanya adalah tingkat kesabarannya. Ingat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Presiden Jokowi disertai dengan rahmat Allah, disertai dengan pertolongan Allah. Presiden Jokowi disertai dengan kasih sayang Allah, disertai dengan kekuatan Allah, ditemani dengan iradah Allah. Dan ini yang kemudian membuat Presiden Jokowi seakan-akan menjadi sebuah lembaga yang kokoh, kuat, sehingga pembangunan-pembangunan yang direncanakan bisa berjalan satu persatu dengan sangat baik, dan program itu langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat luas. Kita berdoa, moga-moga presiden yang akan datang menjadi presiden yang jauh lebih sabar. Tentu harus kita dukung. Kita pilih presiden yang akan datang bukan hanya dengan rekam jejaknya, tapi dengan doa kita. Kita coblos, kita pilih presiden dengan bismillah, dengan doa. Moga-moga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada presiden kita yang baru dan bisa melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dan menyempurnakan hal yang kurang pada kepemimpinan presiden kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallaahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.